Shalom, selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan Kak Pinkan. Nah, sebentar lagi kita akan memulai ibadah IMPA secara online. Sebelum kita memasuki ibadah, kita menyanyikan lagu Hari ini harinya Tuhan. Ya adik-adik. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu hari ini. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah secara online. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir dengan tidak kurang satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita bermazmur, kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah. Di tingkat hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Adik-adik, kita akan bermazmur. Sebelum kita bermazmur, disiapkan dulu adik-adik Alkitabnya. Kalau sudah disiapkan Alkitabnya, kita akan membaca Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, kakak akan membacanya ya adik-adik. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik? Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan sama Kakak Layan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Terima kasih Kak Pinkan untuk nyanyi-nyanyiannya, pujian-pujiannya. Kita lanjut ke bagian khotbah, ya kan. Hari ini Kak Yuda yang khotbah lagi. Selamat datang, ketemu lagi Kak Yuda bersama Kak Yuda. Jadi sebelum kita memulai, kita akan berdoa terlebih dahulu, meminta bimbingan Roh Kudus agar kita konsentrasi. Tutup mata, lipat tangan, sikap yang baik, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih yang telah berkati kami pada hari ini. Pada hari Minggu yang cerah ini, Engkau telah bangunkan kami dari tidur kami semalam, dan Engkau bangunkan kami agar dapat mengikuti kegiatan IHMPA kecil di pagi hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami selalu, dari pertengahan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan buka hati dan pikiran kami untuk adik-adik dapat mendengarkan dan menerima pengajaran dan diterapkan dalam kehidupannya masing-masing. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ya, selamat pagi semuanya. Shalom. Akhirnya Kak Yuda ngomong shalom lagi. Jadi pada pagi hari ini Minggu yang cerah, ya kan, suara burung bernyanyi, ya kan. Kita akan membaca dulu dan mendengarkan khotbah dari Kak Yuda. Kita buka dari Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Yang udah ketemu katakan amin. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33. Udah ketemu? Amin. Amin. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 5 ayat 26 sampai 33 yang menyatakan, Rasul-rasul di hadapan Mahkamah Agama, nasihat Gamaliel. Maka pergilah kepada kepala pengawal serta orang-orang ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau-kalau orang banyak melempari mereka. Mereka membawa keduanya dan menghadapkan mereka kepada Mahkamah Agama. Imam besar mulai menanyai mereka, katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menangguhkan darah orang itu kepada kami. Tapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang menaati Dia. Mendengar perkataan itu sangatlah tertusuk hati mereka, dan mereka bermaksud membunuh rasul-rasul itu. Amin. Oke, jadi pada pagi hari ini Kak Yuda lagi ada di Bandung.
ya kan, di sini dingin banget. Jadi Kisah Para Rasul 5 ini mengajarkan bagaimana adik-adik itu taat, ya kan. Taatnya itu ke siapa aja Kak Yud? Banyak hal. Semua orang itu adik-adik harus taat, ya kan. Pada yang pertama adalah taat pada Yesus, ya kan, pada Yesus Kristus, pada Tuhan, ya kan. Di mana pengajaran-pengajarannya adik-adik itu harus ikuti terus, ya kan, yang ada di Alkitab ini, ya kan banyak kan. Nah, ini adik-adik harus ikutin semuanya, dari adik-adik belajar dari PA kecil sampai nanti jadi PKLU. Nah, itu harus pakai yang pertama, taat yang pertama. Terus yang kedua itu adik-adik taat kepada orang tua, ya kan, taat kepada orang tua, di mana adik-adik itu apa yang diucapkan oleh mama, papa, atau kakak, atau oma, opa, ya kan, adik-adik itu harus taat, ya kan. Kenapa kok taat harus selalu diajari? Ya kan, di sini Kak Yuda itu menyorotnya pada taat karena kita baca ulang lagi ya di ayat ke-29, ya. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, ya kan. Jadi meskipun, ya kan, adik-adik itu apa ya, punya kegiatan, punya caranya tersendiri, ya kan, untuk apa ya, berkegiatan kemana-mana. Aku mau belajar nih jam segini, aku mau main nih jam segini, aku harus main, ya kan, jam 10 aku harus main, terus nanti aku belajar sebentar, nanti aku main lagi, ya pokoknya aku hari ini main terus lah gitu. Tapi adik-adik ada waktunya untuk menaati apa yang harus diatur oleh orang tuanya adik-adik, oleh oma, opa, atau oleh kakak, ya kan, atau oleh om. Adik-adik itu harus taat kepada itu. Tapi yang terutama itu adalah taat kepada Allah. Kenapa taat kepada Allah? Karena Allah itu memberikan jalan hidup, memberikan apa ya, kalau adik-adik bayangin itu, adik-adik itu jadi mobil, ya kan, jadi mobil. Setiap manusia itu jadi mobil, dan Allah itu adalah jalannya gitu. Jadi Alkitab ini yang adik-adik baca setiap hari, setiap malam, setiap pagi, ya kan, dan setiap sekolah minggu, itu adalah jalan, ya kan, supaya adik-adik itu terarah, ndak belok kanan, ndak belok kiri, terus nanti ndak belok kanan lagi gitu ya. Jadi tetap terus. Jadi adik-adik itu harus taat apa yang telah diperintahkan oleh Yesus Kristus. Dari aturannya kasih, ya kan, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri, kemudian 10 perintah Allah, kemudian banyak hal ya yang bisa ditaati oleh adik-adik semua. Dan adik-adik kalau misalnya tidak taat, ya kan, adik-adik kan pasti kan kacau, ya kan, pasti berantakan. Kalau adik-adik nggak ngikutin apa yang dikatakan oleh orang tua, ya kan, oleh mama, papa, om, opa, oma, atau kakak, pasti kan adik-adik akan merasakan akibatnya karena nggak nurut, ya. Istilahnya Kak Yuda itu kan orang Jawa kan, jadi nggak nurut gitu, nggak nurut. Terus Kak Yuda kalau dulu masih kecil sampai sekarang sih, ya kan, kalau nggak nurut ya dimarahin gitu. Jadi adik-adik harus mengikuti apa kata orang tua. Jadi karena orang tua itu adalah wakilnya Tuhan untuk adik-adik sekalian. Ntar ya, ini Kak Yuda mau nyontek. Di sini Petrus dan rasul-rasul lainnya itu ditangkap, ya kan, ditangkap, dan ini dilarang, ya kan, dilarang oleh pemerintah pada saat itu untuk tidak menyebarkan agama, tidak menyebarkan ajaran-ajaran Kristus. Jadi adik-adik bayangin aja, di zaman itu adik-adik mau baca Alkitab, ya kan, mau apa-apa aja, ya kan, udah diajari sama Petrus dan rasul-rasulnya, yang ngajarin, ya kan, yang mengajarkan ajaran Kristus malah ditangkap. Dan ini di ayat 33 ini Mahkamah Agama sakit hati, ya kan, kata-katanya rasul, ya kan, kata-katanya Petrus itu menusuk hati mereka dan bermaksud untuk membunuh rasul-rasul. Waduh, serem ya. Jadi di zamannya setelah Yesus Kristus itu sudah naik ke surga. Nah, di sini ajaran Kristus itu banyak dilarang. Bahkan nanti ada yang namanya
Saulus, ya kan, yang nanti namanya berubah jadi Paulus, yaitu nanti juga akan membunuh pengikut Yesus, menyiksa pengikut Yesus. Dan di sini ini dijelaskan secara jelas, ya kan, bahwa orang-orang pada saat itu pemerintahan itu tidak mau ada ajaran Kristus, ya kan. Nah, di sini dan ya tetap Petrus tetap apa ya? Tetap diem aja, tetap mengikuti apa yang ya Petrus ditangkap, Petrus diadili, ya kan, dia tidak memberontak, tapi malah memberikan pengajaran di dalam pengadilan bahwa, ya kan, kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Karena manusia itu kadang-kadang sering salah. Manusia itu juga ya, manusia sering salah. Terus kalau apa-apa ya nggak bener juga, ya kan. Jadinya tetap yang ditaati itu adalah Allah. Itu yang mau Kak Yuda sampaikan. Kemudian ya ketaatan ya. Jadi ketaatan itu tidak ada waktunya, nggak ada batasan waktunya. Jadi adik-adik ya, dari misalnya masih kecil, ya aku taat Kak Yud, ya selesai pas aku udah masuk SMP aku jadi nggak taat gitu. Tetap taat ya. Jadi dari adik-adik kecil sampai nanti tua nanti taatnya tetap ada gitu, nggak ada batasannya, ya kan, nggak ada batasan umur 15, umur 17 tahun, ya kan, 17 tahun kan sweet 17 kan kalau buat anak cewek, atau umur 21, waduh nggak ada udah kerja, udah kuliah, waduh aku nggak usah taat sana sinilah. Tetap taat, pasti ada semua lingkungan yang adik-adik nanti akan masuki itu nanti ada ketaatan, ya kan. Kalau Kak Yuda kuliah taat pada dosen, ya kan, nanti ada taat pada sebuah apa ya istilahnya, kayak sebuah jajaran struktur itu nanti kalau adik-adik udah kerja. Kalau sekarang adik-adik masih taat pada orang tua, pada keluarga, oma, opa, kakak dan lain sebagainya itu. Jadi nggak ada batasan gitu untuk taat, untuk selalu taat ya. Jadi itulah yang Kak Yuda mau camkan. Ya emang ya teman-teman, jadi adik-adik semuanya ini jadi ketaatan Allah yang harus ditaati itu adalah yang utama adalah Allah. Jadi perasaan manusia, meskipun manusia itu punya perasaan dan tersinggung, ya kan, meskipun peraturannya B ya yang dibuat oleh manusia, tapi ada peraturan lebih tinggi, ada apa istilahnya, ada peraturan yang lebih tinggi, itu adalah peraturan Allah. Nah, itu yang kita harus taati. Alkitab ini yang harus kita taati ya. Jadi meskipun ada adik bosen ya dengan materi taat dan lain sebagainya dari kecil ya, taat terus. Nah, ini taat itu harus diajarin terus ya, biar nanti akan terbiasa. Ini kan juga adik-adik kan punya teman juga, ya kan, bisa diajarin lagi, ya kan, taat apa mbak guru, ya kan, guru tuh juga harus taati ya, guru harus taati. Kalau ada PR ya dikerjain, taat tuh artinya ya. Dan taat ini erat, ya kan, selalu bergabung, selalu bersama dengan setia. Kalau adik-adik taat, pasti adik-adik itu akan setia gitu. Dan kalau adik-adik setia, adik-adik pasti taat, ya kan. Setia sama taat itu 11-12 selalu ada. Jadi kalau adik-adik taat pada peraturan, ya adik-adik akan setia. Kalau adik-adik mengikuti apa yang diajari sama guru, ya kan, adik-adik juga akan mengikuti, oh gurunya paham nih, gurunya jelasnya enak, setia gitu ya. Jadi taat dan setia selalu ada. Jadi Allah setia pada kita, tapi belum tentu manusia itu setia kepada dia, karena dianya besar ya. Jadi karena ya itu manusia kadang melenceng sana, melenceng sini, ya kan. Kalau ada dibilangin sama orang tuanya, kamu ya jangan mencuri mangga tetangga, ya kan. Ya adik-adik harus mengikuti itu gitu. Nggak boleh kiri kanan, nggak boleh diem-diem sama teman-temannya, malah ngajak teman-temannya nyuri mangga, kan itu nggak boleh. Udah nyuri mangga kan, jangan mencuri kan, nggak boleh tuh di 10 perintah Allah. Terus nggak taat sama omongan orang tua, waduh, itu Kak Yuda bakal marah sama adik-adik,
ya kan, itulah yang tidak boleh diikuti oleh adik-adik ya. Jadi adik-adik itu harus taat. Ini yang Kak Yuda cuma sorot dari 26 sampai 23 ayatnya itu adalah ketaatan ya. Jadi adik-adik itu harus taat, harus setia kepada Tuhan Yesus, setia taat kepada yang lebih tua, kepada orang tua, kepada kakak, ya kan, kepada oma opa dan lain sebagainya ya. Ini juga adik-adik juga harus lebih taat ya, semua ya, semua yang ada di kehidupan adik itu harus taat. Dan ini kan lagi COVID-19 ya kan, kalau misalnya adik-adik sekolah online ya harus taat gitu, harus kita ambil ya. Kalau sekolah online matematika ya kan, ya udah adik-adik kerjain soalnya, dengerin gurunya, taat kepada apa yang taat pada sekolah gitu ya. Jadi jangan bandel. Aduh, kalau bandel pasti nggak dapat berkat adik-adik semuanya ya. Jadi itulah yang Kak Yuda bisa sampaikan pada pagi hari ini ya. Adik-adik nggak tahu ya dengarnya pagi atau siang atau malam atau sore, inilah yang bisa Kak Yuda ajari. Adik-adik jangan tutup telinga ya kan, jangan cuek gitu ya, jangan cuek dengan perintah, dengan omongan orang tua, apalagi omongan yang ada dalam Alkitab, peraturannya ya kan. Jangan sampai dibiarin, jangan sampai dicuekin, tetap dipakai. Banyak nih yang harus adik-adik ikuti di dalam Alkitab. Jadi tetap harus taat pada jalannya, karena nanti Allah yang akan menuntun adik-adik itu ke jalan yang benar, akan menuntun adik-adik ke jalan kesuksesan gitu. Itu yang bisa sampai Kak Yuda sampaikan. Terima kasih, shalom, dah. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang dibawakan sama Kakak Layan. Semoga firman Tuhannya bermanfaat ya adik-adik untuk kesehariannya adik-adik. Nah, sebentar lagi kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita siapkan dulu persembahannya adik-adik. Kalau sudah disiapkan persembahannya, kita akan menyanyikan lagu Ku beri persembahan ya adik-adik. Adik-adik tadi sudah memberi persembahan ya adik-adik. Nanti persembahannya dititipkan sama mama papa ya adik-adik. Kalau sudah dititipkan sama mama papa, kita akan berdoa dulu ya adik-adik untuk persembahannya. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Baru saja kami memberi persembahan, kiranya Engkau berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, dan kiranya bisa berguna untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah online YMPA hari Minggu 18 April 2021, kita akan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus ya adik-adik.
Sampai berjumpa di hari Minggu selanjutnya. Dadah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke, karena IHMPA pada pagi hari ini udah selesai, Kak Yuda mau ngulang lagi. Hari ini itu kita belajar tentang ketaatan. Adik-adik semua harus taat, terutama kepada Yesus, kepada Alkitab, kepada ajarannya. Itu. Adik-adik juga taat harus kepada orang tua, kepada guru, karena kalau di sekolah guru itu adalah orang tuanya adik-adik, orang tua keduanya. Adik-adik juga harus taat pada keluarga, ya kan. Kemudian nanti akan semakin adik-adik belajar taat, setia kepada suatu hal, nanti adik-adik akan kebiasaan. Dan jangan lupa diajarin ke teman-teman yang lainnya, ya kan, tentang ketaatan ini ya. Kita akan menutup IHMPA pada pagi hari ini. Kita tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa pulang. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk memberkati kami pada hari ini. Di penghujung IHMPA kecil pada pagi hari ini, kami telah belajar banyak hal, tapi yang utama kami belajar mengenai taat. Ketaatan yang kami harus selalu asah, yang selalu kami pakai dalam kehidupan kami. Dan kami harus taat kepada Tuhan Yesus, kami taat kepada Alkitab, peraturan-peraturannya, ajaran-ajarannya. Kami juga taat kepada keluarga kami yang lebih tua, orang tua, opa, oma, dan lain sebagainya. Taat kepada guru, berikan kami untuk selalu taat, untuk setia kepada ajaran-Mu. Karena karena kami percaya bahwa apabila kami taat kepada Engkau, hidup kami akan selalu baik. Dan kami pada hari ini kami sudah selesai IHMPA kecil. Kiranya pengajaran kami dari Kak Yuda dapat diterapkan dan kami akan pulang. Ada yang pulang ke rumah, ada mungkin yang ada kegiatan lain. Engkau bimbing mereka, Engkau pimpin mereka, Engkau berkati mereka selalu, agar selalu dalam lindungan-Mu. Inilah doa kami yang sudah sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye-bye, bye-bye. Tuhan memberkati. Dadah. Shalom, dadah semuanya. Terima kasih. Jangan lupa pakai masker ya. Dadah.